Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Andri. Hari ini saya akan meneruskan materi mengenai arus bolak-balik. Minggu kemarin saya sudah menjelaskan mengenai bentuk arus dan tegangan bolak-balik bentuk grafiknya. Kemudian juga saya sudah menerangkan mengenai rangkaian resistor murni, rangkaian induktor murni, dan rangkaian kapasitor murni. Nah, sekarang kita akan melanjutkan ke rangkaian seri RLC. Rangkaian seri RLC ini, R ini untuk resistor, artinya adalah hambatannya. L ini adalah induktor, C-nya adalah kapasitor yang disusun secara seri. Jadi kalau dilihat gambarnya seperti yang ada di slide ini, ada rangkaian RLC yang disusun seri, kemudian dihubungkan dengan sumber tegangan arus bolak-balik dengan persamaan Vm sama dengan Vm sin omega T. Nah, biasanya di soal-soal yang sering ditanya adalah hambatan total dari rangkaian RLC ini. Hambatan total dari rangkaian RLC biasanya disebut dengan impedansi rangkaian. Jadi kalau ada istilah impedansi atau simbolnya adalah Z, impedansi ini adalah hambatan total pada rangkaian RLC. Jadi nanti kalau disusun seri seperti ini jangan kamu jumlahkan, tetapi menggunakan rumus Z sama dengan akar dari R kuadrat ditambah XL dikurang XC pangkat 2. Dengan Z-nya adalah impedansi rangkaian, R-nya adalah resistor, XL kemarin itu artinya adalah reaktansi induktif, XC adalah reaktansi kapasitif, kemudian dikuadratkan. Nah, ini persamaan menghitung hambatan total atau impedansi pada rangkaian seri RLC. Kemudian tegangan total atau VT. Untuk menghitung tegangan total, ini kita gunakan rumus akar dari VR kuadrat ditambah dengan VL dikurang VC dipangkatkan 2. Atau kalau kita mau menghitung berapa besar sudutnya, sudut ini adalah sudut fasenya, kita bisa menggunakan persamaan tan alfa sama dengan XL dikurang XC dibagi dengan R. Nah, terkadang di soal juga yang ditanya adalah daya yang terjadi pada rangkaian seri RLC. Untuk menghitung daya ada dua persamaan yang bisa kita gunakan, ya. Yang pertama, P sama dengan V efektif kali I efektif dikali dengan cos alfa. Atau bisa juga P sama dengan I efektif kuadrat dikali dengan R. R-nya adalah resistornya atau hambatan. Jadi kamu bisa menggunakan rumus pertama atau menggunakan rumus kedua. Nilai cos alfa di rumus yang ini disebut dengan faktor daya, ya, nilai cos alfa. Nilai cos alfa ini bisa didapatkan dari persamaan tan alfa sama dengan SL min XC per R. Jadi nanti kalau tan sudah dapat dengan menggunakan aturan segitiga siku-siku, kita bisa mendapatkan nilai dari cos alfa tersebut. Nah, P ini artinya adalah daya pada rangkaian arus bolak-balik. Tapi secara umum untuk menghitung daya akan lebih sederhana kita menggunakan rumus yang kedua, yang P sama dengan I efektif pangkat 2 dikali dengan R. Oke, selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Nah, seperti ini. Di sini ada rangkaian RLC, yaitu R itu resistor, hambatannya 8 ohm, L-nya adalah induktor, besarnya adalah 32 mH, ini adalah induktansi kumparannya, C-nya adalah kapasitas kapasitor, nilainya 800 mikrofarad. Dihubungkan dengan sumber tegangan V sama dengan 240 sin 125 T. Kuat arus maksimum yang mengalir dari rangkaian di atas adalah titik-titik. Yang ditanya adalah kuat arus maksimum. Langkah pertama, kita cari dulu hambatan pada rangkaian induktor atau XL. XL dihitung menggunakan rumus omega dikali dengan L. Nah, kita sudah tahu bahwa persamaan umum untuk tegangan pada arus bolak-balik sudah dijelaskan minggu kemarin, yaitu V sama dengan Vm dikali dengan sin omega T. Dengan Vm ini adalah tegangan maksimum, omeganya kecepatan sudut, T-nya waktu. Berarti kan Vm-nya di sini adalah 240, karena persamaan yang tadi ya, V sama dengan 240 sin 125 T. Berarti 240 ini berlaku sebagai Vm dan 125 berlaku sebagai omega atau kecepatan sudut. Dengan mensubstitusi angka-angkanya, omeganya adalah 125, L-nya 32 mili. Mili itu berarti 10 pangkat min 3.
Kalau kita kalikan 125 dikali 32 kali 10 pangkat min 3 akan didapatkan nilainya adalah 4 ohm. Selanjutnya kita hitung XC atau reaktansi kapasitif. Itu hambatan pada kapasitor. Nah, untuk menghitung XC kita menggunakan persamaan XC sama dengan 1 per omega kali C. Sama dengan 1 per omeganya, tadi nilainya adalah 125, C-nya ini kapasitas kapasitornya 800 mikro. Ingat, mikro itu adalah 10 pangkat min 6, sehingga ini jadinya 800 kali 10 pangkat min 6. Nah, 10 pangkat min 6-nya supaya jadi positif naik ke atas, jadinya 1 juta dibagi 125 dikali 800. 125 dikali 800 ternyata hasilnya 100.000. Berarti kalau kita dibagi 1 juta dibagi 100.000 hasilnya adalah 10 ohm, itu XC-nya. Kemudian kita hitung impedansi rangkaiannya atau hambatan total pada rangkaian RLC ini, yaitu menggunakan rumus Z sama dengan akar R kuadrat ditambah XL min XC dikuadratkan. Sama dengan kita substitusi angkanya R-nya 8 pangkat 2, XL-nya 4, XC-nya 10. 4 dikurang 10 kan min 6, dikuadratin jadinya 36 ditambah 8 kuadrat 64. 64 tambah 36 adalah 100. Jadi akar 100 sama dengan 10 ohm. Nah, ini besar Z-nya atau impedansi rangkaiannya. Lalu berapa kuat arus maksimum yang mengalir? IM ini dirumuskan dengan persamaan Vm dibagi dengan Z. Nah, Vm-nya itu didapat dari sini ya. Vm itu sama dengan 240. Berarti 240 dibagi dengan Z-nya adalah 10, dicoret nilainya. Sehingga akan didapatkan 24 ampere. Nah, ini adalah nilai maksimum arus yang mengalir pada rangkaian di atas. Berikutnya, nah contoh lagi. Sebuah induktor 30 mH dan sebuah resistor 60 ohm disusun seri dan dihubungkan dengan tegangan AC yang memiliki tegangan maksimal 400 volt dan frekuensi 750 per pi Hz. Daya disipasi dalam rangkaian ada titik. Yang ditanya adalah daya atau P. Nah, untuk menghitungnya, pertama kita tulis dulu apa saja yang diketahui dari soal. Yang pertama ada L. L ini artinya induktansi kumparannya, yaitu 30 mH. Berarti kalau ada mili ini pengalinya adalah 10 pangkat min 3. Nanti 30 kali 10 pangkat min 3. Kemudian ada resistor, berarti R 60 ohm. Kemudian ada tegangan maksimal, Vmax-nya adalah 400 volt. Dan frekuensinya 750 pi per pi Hz. Yang ditanya berapa dayanya atau P. Nah, untuk menghitung XL, ini kita butuh omega. Nah, omeganya dicari menggunakan rumus omega sama dengan 2pi kali F. Sama dengan 2pi dikali F-nya adalah 750 per pi. Ini dicoret pi-nya, 2 kali 750 ada 1500 radian per sekon. Kemudian barulah kita bisa menghitung XL atau reaktansi induktif. XL-nya itu menggunakan rumus omega kali L. Omeganya 1500. L-nya adalah 30 kali 10 pangkat min 3 yang ini. Ini diubah ke pangkat min 3 karena ada kalimat mili ya. 30 kali 10 pangkat min 3. Kalau kamu kalikan 1500 kali 30 kali 10 pangkat min 3 akan didapatkan 45 ohm. Selanjutnya dicari hambatan total dari rangkaian menggunakan rumus impedansi rangkaian, yaitu Z sama dengan akar dari R kuadrat ditambah XL min XC dikuadratkan. Dengan R-nya adalah 60 pangkat 2 ditambah XL-nya adalah 45 dikurang XC-nya kapasitor. Di soal ini nilai kapasitornya nggak ada, atau dengan kata lain kapasitornya bernilai 0 karena nggak ada ya X-nya. Sehingga 45 dikurang 0 dikuadratkan, ini jadinya 3600 dibagi 2025 atau 5625. Kalau kita akarin nilainya, ini dapatnya adalah 75 ohm, besar impedansi rangkaiannya. Selanjutnya, untuk menghitung daya, kan ditanya daya, kita butuh kuat arus efektif. Nah, berarti I efektif itu sama dengan tegangan efektif dibagi dengan Z nilainya. Nah, berapa V efektifnya? Untuk menghitung V efektifnya, kita cari dulu ya. V efektif itu kan rumusnya dari minggu kemarin sudah dijelaskan bahwa V efektif sama dengan Vm dibagi akar 2. Dan Vm-nya dari soal ini adalah 400 volt. Berarti nanti 400 dibagi akar 2, dirasionalkan kali akar 2 per akar 2.
nanti akan didapatkan kuat arus efektifnya adalah 200 akar 2 volt. Nah, kembali untuk menghitung arus efektif, kita pakai rumus I efektif sama dengan V efektif dibagi Z. Dengan V efektifnya adalah 200 akar 2 dibagi dengan Z-nya adalah 75. Ini berarti 8 akar 2 per 3 ampere. Ini besar kuat arus efektifnya. Lalu pertanyaan berikutnya, berapa daya disipasinya? P. Untuk menghitung daya, kita menggunakan persamaan P sama dengan I kuadrat dikali dengan R. Dengan I-nya adalah 8 akar 2 per 3, kita kuadratkan, ya, nilainya ini 8 akar 2 per 3, kita kuadratkan, dikali R-nya, tadi resistornya nilainya adalah 60 ohm, berarti nanti dikuadratkan kali 60. Ini nanti akan didapatkan nilainya 853 watt. Nah, itu besar daya dalam rangkaian. Jadi, jawabannya adalah yang A untuk contoh soal berikut itu. Ini. Berikutnya, sifat-sifat rangkaian arus bolak-balik. Nah, yang namanya arus bolak-balik tentu saja ada sifat-sifatnya. Saya rangkum di sini ada 3 sifat pada rangkaian arus bolak-balik. Yang pertama, ada yang bersifat induktif, ada yang bersifat kapasitif, ada yang bersifat resistif atau resonansi. Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama, rangkaian bersifat induktif. Syarat rangkaian arus bolak-balik bersifat induktif kalau XL-nya lebih besar dari XC atau reaktansi induktifnya lebih besar dari reaktansi kapasitif, maka dikatakan rangkaian tersebut bersifat induktif. Nah, pada rangkaian yang bersifat induktif, tegangan atau V akan mendahului arus, sehingga grafiknya jadi seperti ini. Ya, ini yang pertama nih, tegangan mendahului arus. Sedangkan atau bisa juga yang bawah, ya, bisa juga yang ini untuk yang bawah ini arusnya terlambat, ya, ini jadinya seperti ini untuk arus yang mendahului, untuk yang tegangan mendahului arus. Ini grafik arus dan juga tegangan seperti ini gambarnya. Rangkaian bersifat kapasitif. Rangkaian bersifat kapasitif itu berarti reaktansi induktifnya lebih kecil dari reaktansi kapasitif atau XC-nya lebih besar daripada XL. Nah, kalau seperti itu, maka bentuk grafiknya seperti ini. Ya, bentuk grafik pada rangkaian yang bersifat kapasitif atau dengan kata lain arus mendahului tegangan. Jadi pada rangkaian kapasitif arus mendahului tegangan, tapi kalau pada rangkaian bersifat induktif tegangan mendahului arus. Berikutnya, rangkaian bersifat resistif atau resonansi. Rangkaian bersifat resistif itu ciri utamanya nilai XL-nya sama dengan XC, maka dikatakan rangkaian tersebut bersifat resonansi atau resistif. Bentuk grafiknya itu sefase seperti gambar ini, dan biasanya yang sering ditanya pada rangkaian yang bersifat resistif adalah frekuensi resonansi. Untuk menghitung frekuensi resonansi, kita menggunakan rumus Fr sama dengan 1/2 pi akar 1/LC. Dengan Fr ini disebut frekuensi resonansi dalam Hertz, L-nya induktansi diri, C-nya adalah kapasitas kapasitor. Contohnya, rangkaian seri RLC dihubungkan dengan tegangan AC jika induktansinya 10⁻⁻2 Henry dan frekuensi resonansinya 1000 Hz, maka kapasitas kapasitornya adalah titik-titik. Langkah pertama, saya tulis dulu apa yang diketahui di soal. Yang pertama ada frekuensi resonansi atau Fr, nilainya adalah 1000 Hz atau dibulatkan atau sama dengan 10⁻3 Hz. Induktansi dirinya atau L ini 10⁻⁻2 Henry. Berapa C-nya, kapasitas kapasitor? Dari persamaan frekuensi resonansi, rumus frekuensi resonansi bahwa Fr sama dengan 1/2 pi akar 1/L kali C. Dengan mensubstitusi Fr-nya 10⁻3, 1/2 pi akar 1/L-nya 10⁻2 kali C yang dicari. Karena ada dalam bentuk akar, ini saya kuadratkan kedua ruas. Ini saya kurung, kemudian saya kuadratkan. Maka nanti 10⁻3 dikuadratkan, jadinya 10/6. Sama dengan ini 2/2 adalah 4, pi pangkat 2 adalah pi kuadrat. Akarnya hilang, tinggal 1/10⁻2 C. Kemudian kita kali silang, ini 10⁻2 dikali 4 pi kuadrat dikali 10⁻6. Sehingga dihasilkan
10 pi kuadrat kali 10 pangkat 6 C sama dengan 1. Maka C sama dengan 1 dibagi 4 pi kuadrat kali 10 pangkat 4 farad. Atau kita ubah ke mikro. Farad ke mikro dikali 10 pangkat 6 kalau dari farad ke mikro. Kecuali dari mikro ke farad dikali 10 pangkat 6. Dikali dengan 10 pangkat 6 sehingga nanti saat saya ganti ya, ini F-nya jadi dikali 10 pangkat 6 jadi mikrofarad. 1/4 pi kuadrat dikali 10 pangkat 4 dikali 10 pangkat 6. Ini 10 pangkat 6 dibagi 10 pangkat 4, ini dikurangin pangkatnya jadinya 10 pangkat 2 atau 100. 100/4 pi kuadrat. Disederhanain jadinya 100 bagi 4 adalah 25. 4 pi kuadrat dibagi 4 berarti pi kuadrat. Jadi jawabannya 25 per pi pangkat 2 mikrofarad. Dengan mikro ini adalah pengalinya ya, 10 pangkat min 6. Oke, demikian materi mengenai arus bolak-balik sudah habis. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.